Bab 646 Jejak Iblis muncul di laut dalam. 3 hari kemudian, di lautan luas dan tak terbatas, angin kencang mengamuk, dan ombak menghantam dan bergelombang, satu demi satu. Di tengah ombak, Simu terlibat pertempuran dengan makhluk laut mirip gurita. Makhluk laut mirip gurita ini tingginya setidaknya 30 zang, 8 tentakel tebalnya berputar-putar, menciptakan pusaran air dan gelombang di permukaan. Dibandingkan dengannya, Simu tampak tidak berarti, tetapi gerakannya sangat cepat, muncul dan menghilang di sekitar makhluk laut mirip gurita itu. Setiap kemunculannya meninggalkan beberapa luka baru dengan berbagai ukuran pada makhluk itu, memicu raungan amarah dari makhluk tersebut, namun ia tidak dapat menyentuh Simu sedikit pun. Sesaat kemudian, sebuah pedang tajam melesat di udara. Saat sesosok muncul tiba-tiba, sebuah pedang biru besar menebas ke bawah. Makhluk laut mirip gurita itu, yang sudah dipenuhi luka, meraung dan melepaskan 5 tentakel tebal di atas kepalanya untuk menghalangi serangan. Lapisan cahaya hitam memancar dari tentakel-tentakel tersebut. Pedang biru besar itu menebas tentakel-tentakelnya, dengan mudah memutus beberapa di antaranya. Pedang itu, yang masih kuat, menghantam kepala makhluk laut mirip gurita itu, membelahnya menjadi 2 dengan kilatan cahaya biru. Makhluk laut mirip gurita itu meronta 2 kali, lalu tergeletak tak bergerak. Melihat ini, Simu menarik pedang neter birunya dengan satu gerakan, melompat turun, dan dengan cepat mengambil jiwa dan inti iblis makhluk laut mirip gurita itu. Dia kemudian terbang kembali ke kereta terbang bulu rohnya yang berada di dekatnya. Keringat berkilauan di wajahnya akibat pertempuran. Simu langsung mengambil jiwa itu dari kantung jiwanya dan menyerahkannya kepada Yan Luo. Mata Yan Luo berkedip. Dengan satu gerakan, seberkas cahaya perak menyelimuti jiwa itu, yang kemudian ditelannya. Kilatan cahaya putih memancar dari tubuhnya, dan auranya menjadi jauh lebih tenang dari sebelumnya. Auramu telah stabil secara signifikan. Sepertinya setelah menyerap beberapa jiwa lagi, lukamu sebagian besar akan sembuh, kata Simu. Yan Luo mengangguk, duduk bersila, dan tetap diam. Melihat ini, Simu menggaruk kepalanya. Meskipun Yan Luo selalu dingin dan acuh tak acuh, dia tetap merasa bahwa Yan Luo sepertinya tidak terlalu menyukai jiwa-jiwa binatang buas ini. Dia menggelengkan kepalanya, berhenti memikirkannya, dan mengemudikan kereta terbang menuju lokasi di peta berikutnya. Lokasi berikutnya cukup jauh, dan Simu telah mengemudikan kereta selama lebih dari 1 jam tanpa tiba. Tepat saat itu, Yan Luo, yang tadinya duduk dengan mata tertutup, tiba-tiba membukanya, mengeluarkan seruan pelan, dan melihat ke kejauhan. "Ada apa?" tanya Simu cepat. "Ada aura suram yang datang dari arah itu, sepertinya energi iblis," kata Yan Luo. "Energi iblis? Mungkinkah seseorang yang mengkultivasi ilmu iblis bersembunyi di sini?" Simu agak terkejut. "Tidak, aura ini seharusnya sangat kuat, dan sepertinya bukan sesuatu yang bisa dipancarkan oleh seorang kultivator." Yan Luo berdiri dan berkata, "Mari kita lihat dulu." Simu berpikir sejenak lalu berkata. Yan Luo mengangguk, matanya tampak mengandung sedikit rasa tergesa-gesa dan harapan. Melihat ini, Simu tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengaktifkan sihirnya, mengubah arah kereta terbang, dan terbang ke arah itu. 1/4 jam kemudian, keduanya berhenti di atas sebuah pulau terpencil. Simu memandang ke bawah ke pulau itu, ekspresinya agak serius.
Setibanya di sini, dia juga merasakan kehadiran energi iblis yang memancar dari bawah pulau itu. Dia mengingat perasaan ini, itu mewakili energi iblis yang sangat murni. Aneh, jika tidak ada iblis di sini, bagaimana mungkin ada energi iblis di sini? Kata Simu, ayo urun dan lihat. Kali ini, aku akan turun bersamamu, kata Yan Luo. Tubuhnya terbang dari kereta terbang, diselimuti lapisan cahaya perak, dan menyelam ke dasar laut. Simu dengan cepat menyimpan kereta terbang, tubuhnya diselimuti cahaya putih, dan mengikuti Yan Luo ke laut. Keduanya terjun ke laut dan segera terbang menuju dasar laut, dengan cepat mencapainya. Di dasar pulau, tempat pulau itu terhubung ke daratan, terdapat mata laut yang dalam, berukuran puluhan kaki, mengarah gelap ke dasar laut, kedalamannya tidak diketahui. Energi iblis yang pekat memancar dari mata laut ini. Ini dia, seru Yan Luo dengan gembira, terbang menuju mata laut. Simu tidak bisa menghentikannya dan harus mengikutinya. Yan Luo, tempat ini memancarkan energi iblis yang begitu pekat, mungkin ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Hati-hati, kata Simu sambil maju. Mata Yan Luo sedikit berkedip dengan cahaya perak, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Simu, dan kecepatan terbangnya meningkat lebih tinggi lagi. Simu menghela napas tak berdaya dan tidak punya pilihan selain mempercepat lagi untuk mengimbangi. Mata laut ini tampaknya tidak besar, tetapi sangat dalam. Keduanya terbang cukup lama, dan Simu memperkirakan mereka telah turun setidaknya puluhan mil, tetapi tampaknya masih belum mencapai dasar. Simu diam-diam merasa khawatir, memperluas indera ilahinya dan menjadi lebih waspada. Tepat saat itu, teriakan riang terdengar dari tas di tubuhnya. Itu adalah avatarnya, berkomunikasi melalui indera ilahi, samar-samar menyampaikan rasa rindu. Mata Simu berkedip, dan dia segera mengerti. Energi iblis di sini bahkan lebih padat daripada di dekat jalur spasial domain bintang iblis hitam, secara alami menginginkannya untuk avatarnya. Dalam 6 bulan terakhir, semua kristal iblis yang dia bawa kembali dari garis depan telah diserap oleh avatarnya, tetapi kultivasinya tetap berada di puncak alam bawaan, tidak mampu benar-benar menembus ke alam bumi, yang sangat membuatnya frustrasi. Mungkin energi iblis yang melimpah di sini akan menjadi kesempatan bagi avatar ini. Dengan pemikiran ini, Simu tidak lagi ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya, dan kilatan cahaya hitam muncul di sampingnya, memperlihatkan sosok kecil setinggi sekitar 3 kaki, mengenakan jubah biru. Begitu muncul, ia membuka mulutnya dan mulai melahap energi iblis di sekitarnya, sesekali mengeluarkan teriakan gembira. Seorang avatar, Yan Luo menoleh dan melihat ke arah sana, mengeluarkan seruan pelan. Ini adalah sesuatu yang kubuat menggunakan inti buah roh bayi, bersama dengan beberapa material berharga lainnya. Jelas Simu tanpa menyembunyikan apapun, memberikan penjelasan umum tentang asal-usul avatar tersebut. Avatarmu cukup istimewa. Karena memiliki atribut iblis, kekuatannya akan tumbuh dengan cepat. Namun, energi iblis akan menyerang spiritualitasnya sendiri, dengan mudah memunculkan iblis batin. Kau harus mengendalikannya dengan hati-hati dan jangan sampai lepas kendali, kata Yan Luo. Aku tentu tahu itu, aku akan berhati-hati, kata Simu. Yan Luo tidak mengatakan apapun lagi, tatapannya tertuju pada dasar laut, matanya bersinar. Keduanya turun untuk beberapa saat lagi, dan ukuran mata laut secara bertahap berkurang,
dari puluhan kaki menjadi lebih dari 10 kaki, dan akhirnya hanya beberapa kaki, hampir mencapai dasar. Simu dan Yan Luo memperlambat penurunan mereka. Setelah beberapa saat, ekspresi Simu sedikit berubah. Lapisan cahaya keemasan muncul di air laut di depan, menutupi seluruh lorong mata laut. Di balik layar cahaya, aliran energi iblis gelap melonjak dan bergulir, tetapi terselubung dalam cahaya keemasan dan tidak dapat lolos. Namun, salah satu sudut layar cahaya keemasan itu redup, seolah-olah formasinya gagal, dan banyak energi iblis bocor keluar dari sana. Energi iblis yang begitu pekat. Untungnya, energi itu terkendali oleh susunan emas ini. Jika energi iblis ini meledak sepenuhnya, semua makhluk hidup dalam radius ratusan mil kemungkinan akan rusak atau bahkan menjadi iblis, seru Simu. Yan Luo menatap energi hitam di balik penghalang cahaya emas, matanya yang indah dipenuhi kegembiraan. Tunggu di sini selama 2 hari. Aku akan berkultivasi di sini sebentar, dan lukaku akan sembuh. Bahkan menembus batasan kemampuanku mungkin bukan hal yang mustahil, kata Yan Luo, dan tanpa menunggu jawaban Simu, dia terbang menuju sudut remang-remang di balik penghalang cahaya emas. Kilatan cahaya perak terpancar darinya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya humanoid yang kabur, seolah-olah menjadi roh. Dengan kilatan cahaya perak, tubuh Yan Luo tiba-tiba melewati penghalang cahaya emas dan terbang ke energi hitam di bawah, menghilang tanpa jejak. Simu terkejut dan ingin berteriak, tetapi sudah terlambat. Dia menghela napas, Yan Luo bertindak secara mandiri dan tidak dapat ditahan olehnya. Dia tidak mencoba untuk mengikuti. Rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir melintasi penghalang cahaya keemasan, samar-samar memancarkan kekuatan yang sangat dahsyat, jelas menunjukkan formasi yang sangat canggih. Dilihat dari penampilannya, formasi itu pasti telah ada selama bertahun-tahun, hanya satu sudut yang rusak, tetapi formasi di sana masih mempertahankan beberapa efektivitas. Dia tidak memiliki kemampuan Yan Luo untuk mengubah tubuhnya menjadi ketiadaan, jadi tentu saja dia tidak bisa menembus penghalang cahaya. Terlebih lagi, energi iblis di bawahnya sangat padat, yang memang berbahaya bagi seorang seniman bela diri manusia seperti dirinya. Yan Luo sebelumnya menyebutkan bahwa karena dia menyerap jiwa iblis tingkat Sein milik Xiao Yao, dia membutuhkan sejumlah besar energi iblis untuk maju ke tingkat Sein, dan tempat ini memang sangat cocok untuk kultivasinya. Jika Yan Luo bisa maju ke tingkat Sein di sini, dia akan memiliki penolong tingkat Sein sejati di masa depan. Meskipun dua ahli tingkat Sein telah jatuh di tangan mereka dengan upaya gabungan mereka, ada terlalu banyak faktor yang tidak terkendali. Jika Yan Luo benar-benar menembus ke tingkat Sein, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Memikirkan hal ini, Simu merasakan antisipasi. Pada saat itu, avatarnya bersorak dan terbang menuju sudut penghalang cahaya di bawah, mencoba menyelinap masuk. Bang! Avatar itu menabrak penghalang cahaya, seperti menabrak tembok batu, dan terhalang. Avatar itu panik, menjerit dan mencoba menembus penghalang cahaya, tetapi sia-sia. Tepat saat itu, cahaya perak terbang keluar dari penghalang cahaya emas dan menyelimuti avatar tersebut. Dengan kilatan cahaya perak, tubuh avatar itu diselimuti cahaya dan langsung menembus penghalang cahaya, terbang ke energi iblis gelap di bawah. Simu terkejut, dia tidak menyangka kekuatan eterik Yan Luo mampu membawa orang lain.
Meskipun dia agak tertarik dengan situasi di bawah, avatarnya terhubung ke pikirannya, memungkinkannya untuk melihat situasi di bawah juga, tidak jauh berbeda dengan tubuh aslinya yang turun. Simu duduk bersila di udara, menutup matanya, melindungi Yan Luo sambil mencoba menggunakan avatarnya untuk merasakan situasi di bawah. Kepadatan energi iblis di bawah penghalang cahaya keemasan jauh melebihi perkiraannya, namun avatarnya berkembang pesat, dengan panik menyerap energi iblis di sekitarnya. Seiring waktu berlalu, tubuhnya tampak membesar, dan tanda ungu samar muncul di bagian tubuhnya yang terbuka, seperti wajah dan lengannya, memancarkan cahaya hitam samar. Melihat ini, hati Simu tergerak. Kecepatan avatar dalam menyerap energi iblis meningkat seiring dengan tingkat kultivasinya, dan bahkan bagian tubuh lainnya mulai menyerap energi iblis. Bab 647 Terobosan yang gagal. Saat cahaya hitam yang memancar dari rune iblis pada avatar Simu semakin terang, semakin banyak energi hitam berkumpul di sekelilingnya, berputar dan secara bertahap membentuk kepompong kabut. Di permukaan kepompong, energi iblis menjadi semakin padat, hampir terasa nyata, dan permukaannya mulai mengembang dan menyusut secara ritmis. Ini berlanjut selama sehari semalam penuh. Tiba-tiba, kepompong mulai membengkak dan berubah bentuk, seolah-olah avatar di dalamnya akan muncul, auranya melonjak. Di luar penghalang cahaya keemasan, Simu menyaksikan pemandangan itu tanpa berkedip. Akhirnya, dengan suara retak yang teredam dari dalam kepompong, hamparan besar energi hitam yang berkumpul di sana runtuh, tersebar ke segala arah untuk mengungkapkan sosok yang meringkuk dengan tangan terlipat di sekitar lututnya. Terobosan, seru Simu dengan gembira. Avatarnya memang telah menembus hambatan kultivasinya, mencapai tingkat bumi awal. Pada saat itu, avatar perlahan mengangkat kepalanya, membuka matanya, dan berdiri. Saat ini, wujudnya bukan lagi seperti anak kecil setinggi 3 kaki, tetapi telah tumbuh setinggi Simu, dengan fitur yang sangat mirip dengannya. Namun, seluruh tubuhnya tertutup tanda ungu, dan ekspresinya menunjukkan sedikit kebencian. Di perut bagian bawahnya terdapat lingkaran tanda ungu. Melalui koneksi mental, Simu menemukan bahwa di dantiannya, bola energi hitam seperti cairan berputar perlahan. Itu adalah lautan spiritual avatarnya, yang akhirnya terbuka sepenuhnya. Suara retakan tadi adalah suara lautan spiritual yang menyelesaikan pembukaannya. Melihat ini, Simu merasa sedikit lega dan melirik ke bawah ke kedalaman. Beberapa hari telah berlalu, dan Yan Luo masih belum muncul. Meskipun koneksi dengan indera ilahinya tetap ada, tidak ada respons. Simu menggelengkan kepalanya dan memerintahkan avatar untuk duduk bersila dan terus menyerap energi iblis. Sejak terbukanya lautan spiritualnya, kecepatan avatar menyerap energi iblis telah meningkat pesat lagi, secara bertahap menstabilkan aura yang sebelumnya tidak stabil yang disebabkan oleh kemajuannya baru-baru ini. Namun kemudian, Simu menyadari bahwa meskipun energi hitam besar yang berputar-putar masih mengelilingi avatarnya, energi itu tidak lagi dapat langsung menyatu dengan rune iblis di sekitarnya seperti sebelumnya. Dengan kata lain, avatar tersebut tidak lagi dapat meningkatkan kultivasinya dengan menyerap energi iblis. Apa yang terjadi? Simu agak terkejut. Dia mencoba beberapa kali lagi, tetapi situasinya tetap sama. Karena avatarnya memiliki atribut iblis dan dapat dengan cepat meningkatkan kultivasinya dengan menyerap energi iblis, itu agak istimewa.
sesuatu yang tidak disebutkan dalam teks yang telah dia konsultasikan. Simo menggelengkan kepalanya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dia melirik kedalaman energi iblis, dan dengan sebuah pikiran, segera memerintahkan avatarnya untuk naik dan turun. Yan Luo telah menyelam ke kedalaman energi iblis, dan waktu yang cukup lama telah berlalu, dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya. Avatarnya terbang ke bawah, dengan cepat menembus beberapa puluh kaki, akhirnya mencapai dasar mata laut. Ekspresi Simo berubah karena terkejut. Sebuah retakan selebar beberapa meter tiba-tiba muncul di dasar mata laut, tujuannya tidak diketahui, dari mana aliran energi iblis hitam pekat memancar. Di samping retakan spasial itu, terlihat bola kabut hitam yang lebih tinggi dari manusia, sangat mirip dengan kepompong kabut yang dipadatkan oleh avatarnya sebelumnya. Energi iblis hitam di sekitarnya terus berkumpul menuju pusat, membentuk pusaran. Melalui kabut hitam itu, sosok Yan Luo samar-samar terlihat, dan aura kuat terpancar darinya, jauh melampaui tekanan yang dirasakannya ketika avatarnya menerobos. Yan Luo tampaknya menggunakan teknik rahasia untuk menyerap energi iblis di sekitarnya. Dilihat dari fluktuasi aura ini, lukanya telah sembuh dengan sangat baik. Melihat ini, Simo menghela napas lega, tidak mengganggu Yan Luo, dan memerintahkan avatarnya untuk melihat sekeliling. Batu-batu di sekitar dasar laut, yang telah terkontaminasi oleh energi iblis untuk waktu yang lama, semuanya telah berubah menjadi hitam pekat, agak menyerupai kristal iblis, tetapi dengan kilauan yang lebih tajam dan dingin. Batu-batu hitam ini mengandung sejumlah besar energi iblis hitam. Hati Simo tergerak, dan dia memerintahkan avatarnya untuk mengumpulkan batu-batu itu. Dia terus berjalan di dasar laut. Area itu tidak besar, dan dia dengan cepat mengelilinginya, tidak menemukan apapun kecuali batu-batu hitam yang telah dia temukan sebelumnya. Simo segera merasa bosan dan menyuruh avatarnya duduk tidak jauh dari Yan Luo, diam-diam menunggunya keluar dari pengasingan. Waktu berlalu perlahan, dan 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Saat aura hitam yang mengelilingi Yan Luo semakin pekat, fluktuasi magis yang terpancar darinya menjadi semakin intens, dan pusaran yang tercipta akibat menyerap energi iblis berputar semakin cepat. Pada hari ini, aura hitam yang menyelimuti Yan Luo tiba-tiba bergejolak hebat, melonjak ke dalam tubuhnya. Tekanan luar biasa terpancar dari Yan Luo, hampir mencapai tingkat Sein, menyebabkan energi iblis air laut di sekitarnya melonjak keluar dengan dahsyat, seolah-olah badai muncul entah dari mana. Terkejut, avatar itu langsung terhempas oleh tekanan kuat ini, menabrak dinding gunung dengan keras. Untungnya, avatar itu sangat tangguh dan tetap tidak terluka. Ia bergegas berdiri dan terbang ke atas, menempuh jarak lebih dari 10 zang, sekitar 33 meter, sebelum berhenti, matanya tertuju pada Yan Luo. Energi hitam berputar-putar di sekitar Yan Luo, seolah-olah merasuki roh, hamparan cahaya hitam besar memancar dari tubuhnya, diikuti oleh semburan cahaya putih yang menyilaukan. Kedua cahaya itu, hitam dan putih, saling berjalin, secara bertahap mengembun menjadi bunga hitam dan putih raksasa di belakang Yan Luo. Ekspresi Yan Luo tampak serius saat ia melambaikan tangannya, mengucapkan serangkaian mantra. Bunga hitam dan putih di belakangnya secara bertahap menyatu dengan tubuhnya, tetapi prosesnya sangat lambat, tampak sangat tegang. Mata Simo berkedip. Meskipun saat ini ia baru berada di tahap awal tingkat surgawi,
ia memiliki pengetahuan yang cukup tentang alam selanjutnya, setelah membaca banyak buku di paviliun kitab suci. Bunga hitam dan putih di belakang Yan Luo kemungkinan adalah embrio suci yang terbentuk selama proses peningkatan ke tingkat suci. Hanya dengan memadatkan embrio suci dan berhasil menggabungkannya dengan tubuh seseorang dapat benar-benar maju ke tingkat suci. Namun, dilihat dari penampilan Yan Luo, tampaknya kemajuannya berjalan lambat. Pada saat itu, cahaya yang terpancar dari tubuh Yan Luo bergetar hebat, diikuti oleh suara dengung rendah. Bunga-bunga hitam dan putih di belakangnya berkibar liar sebelum hancur dengan suara keras dan menghilang. Gelombang kekuatan sihir yang dahsyat tiba-tiba menyebar keluar, menyebabkan air laut bergejolak hebat sekali lagi. Sebelum avatar itu dapat mencapainya, ia segera terbang ke atas. Baru setelah kekacauan mereda, ia terbang ke bawah lagi. Di dasar laut, aura hitam dan cahaya yang mengelilingi Yan Luo telah menghilang. Dia berdiri di sana dengan tenang, ekspresinya agak sedih, tampaknya karena upayanya yang gagal untuk menembus ke tingkat suci, tetapi tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan. Sebuah bayangan hitam berkelebat, dan avatar itu terbang ke bawah, mendarat di depan Yan Luo. Aku tidak menyangka avatarmu akan menembus hambatan di sini, kata Yan Luo, melirik avatar itu. Kau baru saja gagal menembus hambatan, apa kau baik-baik saja? Tanya Simo melalui avatar. Tidak apa-apa, itu hanya menghabiskan sedikit energi, kata Yan Luo. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Sekarang setelah kau mengalaminya 2 kali, kau seharusnya lebih percaya diri lain kali, kata Simo. Mungkin, tetapi tempat dengan energi iblis yang begitu padat tidak mudah ditemukan, kata Yan Luo sambil melirik sekeliling. Ngomong-ngomong, apakah kau tahu mengapa energi iblis meluap di sini? Apakah tempat ini terhubung dengan medan bintang iblis hitam? Tanya Simo lagi. Tidak mengherankan jika ada beberapa lorong spasial antara kedua medan bintang karena beberapa alasan khusus. Mungkin dahulu kala, kau bertarung sengit di peringkat Sein atau lebih tinggi di sini, tetapi penghalang yang disegel telah mulai rusak karena waktu yang lama, kata Yan Luo. Mungkinkah ras iblis hitam menggunakan celah spasial di sini untuk menyeberangi ruang dan muncul di sini? Tanya Simo sambil mengerutkan kening. Retakan spasial di sini berbeda dari lautan bintang batu terapung sebelumnya. Ukurannya jauh lebih kecil, dan juga sangat tidak stabil. Paling-paling, hanya bisa bocor sedikit energi iblis, makhluk hidup tidak mungkin melewatinya, kata Yan Luo, jejak kelelahan terlihat di wajahnya. Kau sebaiknya tetap di sini dan berlatih untuk memulihkan energimu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Melihat ini, Simo mengendalikan avatarnya untuk bergerak dan terbang ke atas. Tunggu sebentar, Yan Luo tiba-tiba memanggil Simo. Avatarmu tidak bisa lagi meningkatkan kekuatannya, kan? Dia melirik avatar itu dan bertanya. Benar, avatar ini tidak bisa lagi menyerap energi iblis di sini. Apakah kau tahu mengapa? Kata avatar itu, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang besar. Petik 2. Meskipun avatarmu luar biasa, sudah cukup luar biasa bahwa ia mampu mencapai tingkat bumi dengan menyerap energi iblis. Tetapi jika kau ingin terus meningkatkan kekuatan avatarmu, kau perlu membiarkannya berlatih teknik, seperti kultivator biasa, perlahan-lahan menembus alam dan meningkatkan kekuatannya. Yan Luo memutar matanya ke arah avatar itu dan berkata. Simo terkejut. Ini adalah pertama kalinya Yan Luo menunjukkan ekspresi seperti itu di depannya.
Sebelumnya, dia selalu dingin dan acuh tak acuh. Yan Luo memperhatikan perubahan ekspresi avatar Simu dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Wajahnya sedikit memerah, tetapi dia dengan cepat kembali tenang. Dengan lambaian tangannya, seberkas energi hitam terbang keluar dan mengembun menjadi selembar giok hitam, yang dia berikan kepada avatar itu, sambil berkata, "Ini adalah seperangkat teknik kultivasi klan iblis hitam, teknik yang sama yang dikultivasi oleh iblis tingkat Sein Xiaoyao. Aku melahap jiwanya dan mendapatkan teknik ini juga. Teknik ini cukup bagus, dan juga mencakup beberapa kemampuan ilahi iblis yang kuat, sehingga sangat cocok untuk avatarmu." "Baiklah, terima kasih," kata avatar itu, sambil mengambil selembar giok itu. "Mengapa berterima kasih padaku? Beberapa hari terakhir ini kau telah memburu binatang iblis dan mengumpulkan jiwa binatang untukku di mana-mana. Jika kau harus berterima kasih padaku, bukankah aku harus mengatakannya berkali-kali?" Kata Yan Luo, senyum muncul di wajahnya. Namun, senyum itu bagaikan mencairnya embun beku selama 10.000 tahun secara tiba-tiba, membuat segala sesuatu di sekitarnya tampak pucat dibandingkan dengannya. Simu berdiri di sana, terstunet, ekspresinya kosong. "Baiklah, energi iblis di sini melimpah, sempurna untuk kultivasi. Kau harus cepat pergi, aku juga perlu memulihkan energiku." Yan Luo melambaikan tangannya dan duduk. Bab 648 Pembunuhan Instan. Saat Yan Luo melantunkan mantra, energi iblis berkumpul di sekelilingnya, dengan cepat menyelimuti tubuhnya. Simu menghela napas dalam hati, mengendalikan avatarnya untuk terbang ke batu besar lain di dekatnya dan duduk, mulai mempelajari gulungan giok hitam. Teknik kultivasi dalam gulungan giok itu disebut teknik jaring surgawi iblis, sangat mendalam dan misterius, tidak kalah dengan teknik air dunia bawah miliknya sendiri. Teknik ini memiliki 15 tingkatan dan merupakan seni iblis tingkat tinggi dari klan iblis hitam. Menurut catatannya, jika seseorang mengkultivasinya hingga puncaknya, seseorang bahkan dapat mencapai tingkat yang mendekati alam ilahi. Simu menekan kegembiraannya dan memerintahkan avatarnya untuk segera mulai mempelajarinya, dan mulai berkultivasi sesuai dengan deskripsi teknik tersebut. Perlahan-lahan, energi iblis yang bergelombang melonjak menuju tubuh avatar. Di suatu tempat di laut, Peng Jiong dan kelompoknya berdiri di atas perahu terbang berbentuk naga. Wajah Peng Jiong sangat muram, dan ekspresi yang lain tidak jauh lebih baik. Mereka mencari bolak-balik di laut selama beberapa hari, mengikuti lokasi yang ditandai di peta. Awalnya, mereka memang menemukan beberapa jejak yang ditinggalkan Simu, tetapi setelah itu, mereka tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali. Kelompok itu mengembara tanpa tujuan di laut selama beberapa hari, tetapi tidak menemukan apapun. "Yuan Cheng, bukankah kau bilang mereka berdua berburu monster di mana-mana sesuai peta? Kenapa mereka tidak menemukan apapun?" Peng Jiong tiba-tiba berbalik dan berteriak marah pada pria paruh baya itu. "Jejak pertempuran yang kita temukan di awal seharusnya ditinggalkan oleh mereka berdua. Mungkinkah mereka berdua sudah pergi?" Gumam pria paruh baya itu. "Kalian semua tidak berguna, teruslah memikirkan cara. Aku, Peng Jiong, belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Kali ini, aku harus menjadikan wanita itu tungkuku, dan sekaligus membunuh bocah itu untuk melampiaskan kebencianku." Peng Jiong menatap tajam pria lain itu dan berteriak marah.
Semua orang di sekitarnya segera menundukkan kepala, hanya pria dengan alis terangkat yang berdiri dengan tangan di belakang punggung, melihat ke satu arah dengan sedikit cemberut. "Saudara Hao, ada apa?" Peng Jiong meraung sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke samping dan bertanya. "Ada aura aneh yang datang dari arah sana, sepertinya energi iblis," kata pria dengan alis miring itu. "Energi iblis." Ekspresi Peng Jiong berubah. Meskipun tempat ini berada jauh di dalam medan bintang Miang, berita tentang pertempuran besar antara Laut Bintang Batu Terapung dan klan Iblis Hitam tetap sampai ke tempat ini, dan apapun yang berhubungan dengan iblis akan menarik perhatian. Lagi pula, kita tidak dapat menemukan mereka berdua sekarang, mari kita pergi melihat, kata Peng Jiong. Pria dengan alis miring itu mengangguk. Peng Jiong melambaikan tangannya, dan perahu terbang berbentuk naga itu mengubah arah dan terbang ke arah itu. Di dasar mata laut, energi hitam berkedip di tubuh Yan Luo, lalu perlahan surut ke dalam tubuhnya. Dia membuka matanya dan berdiri. Pada saat ini, wajah Yan Luo bersinar, dan kehilangan energi yang disebabkan oleh terobosan ke peringkat suci sebagian besar telah pulih. Dia mengalihkan pandangannya ke samping. Ia melihat bahwa avatar Simu juga diselimuti energi hitam yang tak terhitung jumlahnya, membentuk wujud kepompong hitam. Di dalam kepompong, pada avatar tersebut, 7 pita cahaya hitam pekat melilitnya, berkilauan. Avatar itu sepertinya merasakan kebangkitan Yan Luo. Cahaya hitam berkedip di sekitarnya, dan energi iblis yang mengelilinginya menghilang. 7 pita cahaya hitam itu menyusut kembali ke dalam tubuhnya. Energi iblisnya telah mencapai tingkat bumi awal, sehingga 6 tingkat pertama teknik jaring surgawi iblis hampir tidak menjadi hambatan baginya, memungkinkan proses kultivasi yang lancar. Apakah energimu sudah pulih? Jika ya, mari kita pergi. Avatar itu menatap Yan Luo dan berbicara. Yan Luo mengangguk, meraih avatar itu, dan terbang ke atas. Cahaya perak melewati tirai cahaya emas dan muncul di susunan emas. Cahaya perak itu berkedip, memperlihatkan sosok Yan Luo dan avatar tersebut. Aku tidak menyangka kau memiliki kemampuan seperti itu untuk membuat tubuhmu menjadi halus, mampu masuk dan keluar dari segel sekuat itu seolah-olah itu bukan apa-apa. Simu, yang tadinya duduk bersila, berdiri dan berkata. Ia melambaikan tangannya, dan avatar itu berubah menjadi cahaya hitam, terbang ke kantung binatang spiritual di pinggangnya. Ini hanyalah sihir spasial, kata Yan Luo. Jadi begitulah. Aku salah, Simu terkekeh. Ia menatap Yan Luo, ragu untuk berbicara, ingin mempelajari kemampuan ilahi yang mengagumkan ini. Jika ia bisa menguasainya, banyak hal akan jauh lebih mudah di masa depan. Kemampuan ilahi ini berevolusi dari kekuatan asliku. Jangan pernah memikirkannya, kau tidak bisa mempelajarinya. Yan Luo sepertinya membaca pikiran Simu dan melanjutkan. Lupakan saja, jika aku tidak bisa mempelajarinya, aku tidak akan mempelajarinya. Yan Luo, karena tubuhmu sudah pulih, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Simu ragu sejenak, lalu tersenyum masam. Baiklah, Yan Luo mengangguk dan memimpin, terbang menuju laut. Simu mengangkat alisnya. Ekspresi Yan Luo tiba-tiba tampak agak dingin, tetapi ia menggelengkan kepalanya dan mengikuti. Cipratan, percikan air muncul di laut, dan Simu serta Yan Luo terbang keluar. Tepat ketika Simu hendak melepaskan kereta terbang bulu rohnya,
dia menoleh dan melihat ke kejauhan. Seberkas cahaya biru dengan cepat mendekat, tiba hanya dalam beberapa tarikan napas. Kilatan cahaya biru muncul, dan sebuah perahu terbang berbentuk naga terwujud. Haha, kami telah mencarimu selama berhari-hari, jadi kau datang ke sini untuk bersantai. Peng Jiong tertawa terbahak-bahak melihat Simu dan Yan Luo. Pria parubaya dan yang lainnya juga berseri-seri gembira. Tanpa menunggu perintah Peng Jiong, mereka terbang keluar dan mengepung Simu dan Yan Luo. Oh, jadi kau, apa? Kau tidak diberi pelajaran terakhir kali. Kau berani mencari kematian lagi. Simu mengerutkan kening. Masih saja mengoceh omong kosong bahkan ketika kematian sudah dekat. Aku akan memenjarakan jiwamu dan membuatmu menderita siksaan tanpa henti siang dan malam. Peng Jiong meraung marah. Saudara Hao, tolong bunuh orang ini, tetapi jiwanya harus dilindungi. Setelah meraung, dia menoleh ke pria dengan alis miring di sampingnya. Pria dengan alis miring itu mengabaikan Peng Jiong, tatapannya tertuju pada Yan Luo. Dia juga hampir mencapai puncak alam surgawi dan secara alami dapat merasakan aura yang terpancar dari Yan Luo, yang sangat dekat dengan alam suci. Saudara Hao, tanya Peng Jiong dengan penuh rasa ingin tahu. Namun, dia segera menyadari bahwa pria dengan alis miring itu sedang menatap Yan Luo. Saudara Hao, mungkinkah kau juga menyukai gadis cantik itu? Orang-orang hebat memiliki pemikiran yang sama. Gadis itu memang permata. Bagaimana kalau kita berbagi dengannya nanti? Peng Jiong tertawa terbahak-bahak. Wajah Yan Luo menjadi dingin, matanya menyipit, memancarkan kilatan dingin, dan seberkas cahaya perak terpancar dari tubuhnya. Ekspresi pria dengan alis miring itu berubah drastis, dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke langit dari perahu terbang. Seberkas cahaya putih muncul begitu saja, seperti tombak putih, dan dalam sekejap, menembus langsung kepala Peng Jiong. Dengan suara, bang, kepala Peng Jiong meledak. Tombak putih itu melanjutkan serangannya yang sangat cepat tanpa henti, menembus perahu terbang berbentuk naga dengan raungan yang mengekakan telinga. Kilatan cahaya putih, dan Yan Luo muncul di atas perahu terbang. Dengan jentikan tangan gioknya, tombak putih itu berputar di udara sebelum kembali ke jarinya. Tuan muda, seru pria parubaya dan yang lainnya dengan cemas. Mata mereka membelalak ketakutan saat mereka melihat Yan Luo. Kepala Peng Jiong meledak, meninggalkannya sebagai mayat tanpa kepala. Kepala itu bergoyang 2 kali di udara sebelum jatuh ke laut dengan cipratan. Perahu terbang berbentuk naga, yang tertusuk tombak, juga jatuh ke bawah. Tatapan Yan Luo beralih ke pria di kejauhan dengan alis miring. Saudara Taois, ini adalah kesalahpahaman. Saya tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Ini semua karena Peng itu, pria dengan alis miring itu merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya di bawah tatapan Yan Luo dan mencoba menjelaskan. Sebelum dia selesai, kilatan cahaya putih, dan Yan Luo menghilang tanpa jejak. Sesaat kemudian, kilatan cahaya putih muncul di sampingnya, dan sebuah tombak melesat keluar dari cahaya itu, menusuk ke arah jantung pria dengan alis terkulai. Pria dengan alis terkulai itu ketakutan, tetapi dia juga seorang ahli alam surgawi tingkat puncak. Tepat pada waktunya, dia meraung, dan sinar cahaya berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi 3 lapisan layar cahaya berwarna-warni berbentuk telur, menyelimuti tubuhnya. Desis.
Tombak putih itu menembus lapisan layar cahaya pertama, kedua, dan ketiga. Ujung tombak menyentuh bagian belakang pakaiannya. Meskipun Yan Luo menembus 3 lapisan layar cahaya dalam sekejap, teknik layar cahaya ini masih memperlambat kecepatan penetrasi tombak. Tepat saat ujung tombak menembus tubuhnya, pria dengan alis terkulai itu tiba-tiba berbalik. Sebuah pedang perang ungu sudah ada di tangannya. Busur listrik ungu yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di atasnya, dan dia menebas ujung tombak itu. Dengan suara keras, cahaya putih dan cahaya tiba-tiba meledak, dan pria dengan alis terkulai itu terlempar. Ia terhuyung mundur lebih dari 10 langkah sebelum kembali berdiri tegak, wajahnya memerah, dan ia membuka mulutnya lalu meludahkan sedikit darah. Meskipun ia berhasil menangkis tombak itu, ketajamannya telah melukai jantung dan paru-parunya. Ia baru saja kembali berdiri tegak ketika kilatan cahaya putih muncul, dan Yan Luo muncul di hadapannya. Tombaknya berkilauan seperti lidah ular berbisa, mengarah ke alisnya, begitu cepat sehingga ia tidak punya waktu untuk bereaksi. Secercah keputusasaan terlintas di mata pria beralis miring itu, tetapi ia dengan cepat berubah menjadi gila, meraung saat kilatan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di sekitarnya. Ia tidak mau menyerah begitu saja dan menunggu kematian. Simu menyaksikan pertempuran antara Yan Luo dan pria beralis miring itu dari jauh, lalu menggelengkan kepalanya, mengalihkan pandangannya ke pria parubaya berwajah persegi dan orang-orang lain di sekitarnya. Dilihat dari penampilanmu, kau datang untuk memburu kami. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri lagi, kalian semua bisa mati. Dia berkata dengan tenang, tubuhnya memancarkan cahaya biru yang seketika menyelimuti area seluas beberapa puluh kaki. Rasa dingin yang mengerikan menyebar dari cahaya biru itu. Ini adalah laut, tempat unsur air tak habis-habisnya. Lapisan es putih mengembun di tubuh mereka yang berada di dalam cahaya biru, dengan cepat menyebar keluar. Ah! Orang-orang di dekatnya akhirnya bereaksi, berteriak ketakutan saat tubuh mereka bersinar dengan berbagai warna, berusaha menghancurkan es yang menutupi mereka. Namun, Simu baru saja menyalurkan energi yin dari lengan kanannya, mencampurnya dengan cahaya biru. Es putih itu sangat padat, dan hanya pria parubaya di alun-alun yang berhasil menghancurkan es tepat waktu, terbang keluar dari jangkauan cahaya biru. Simu mendengus, dan dengan jentikan tangannya, cahaya pedang Cian melesat keluar, berputar seperti kilat. Darah meledak. Kepala mereka yang tertutup es putih semuanya terbang ke udara, terpenggal bersih oleh satu tebasan pedang. Bab 649 Awal Musibah. Simu melambaikan tangannya, dan cahaya pedang biru bersinar terang, melesat dengan suara, "Wosh," ke arah pria parubaya, Yuan Cheng. Yuan Cheng telah melarikan diri hampir 100 kaki jauhnya. Merasakan cahaya pedang yang mendekat di belakangnya, dia tiba-tiba berbalik, berteriak, dan memuntahkan cermin kuno berwarna abu-abu. Cermin itu berputar cepat, menyemburkan benang cahaya abu-abu pekat yang membentuk jaring abu-abu, seketika menyelimuti cahaya pedang biru. Aura aneh dan dingin terpancar dari benang cahaya abu-abu ini, dan di bawah pengaruh korosifnya, cahaya pedang biru yang berubah dari pedang neter biru meredup, bahkan memancarkan getaran berdengung. Melihat ini, Simu dengan cepat mengucapkan beberapa segel tangan. Pedang neter biru memancarkan teriakan pedang yang jernih, melepaskan diri dari ikatan benang cahaya abu-abu, melayang ke langit. Pola spiritual pedang menyala dalam bentuk cincin, dan cahaya biru mulai kembali.
Yuan Cheng melirik Qian Luo, yang memaksa pria bermarga Hao itu hingga hanya mampu membela diri. Secercah kengerian terpancar di matanya. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan aliran energi sejati murni, yang langsung menyatu ke dalam cermin kuno abu-abu. Cermin kuno itu bersinar terang dengan cahaya abu-abu, memancarkan cahaya abu-abu yang langsung menyelimuti tubuhnya dan terbang menjauh dengan kecepatan sangat tinggi, menempuh jarak beberapa mil dalam sekejap mata. Simu melambaikan tangannya, dan pedang neter biru melesat kembali. Pada saat yang sama, cahaya merah dan biru bersinar di punggungnya, dan sayap air dan api muncul. Dengan kepakan sayapnya, tubuh Simu segera berubah menjadi hantu kabur, mengejar Yuan Cheng dengan kecepatan jauh melebihi lawannya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, cahaya abu-abu yang telah menjadi wujud Yuan Cheng terdengar jelas. Simu melambaikan tangannya, dan pedang neter biru sekali lagi melesat dengan cahaya biru terang, menebas ke arah kepala Yuan Cheng. Saat cahaya pedang biru itu turun, nyala api yang menyilaukan muncul dari tubuhnya, berubah menjadi pedang berapi berukuran lebih dari 10 zang. Cahayanya sangat terang, seperti matahari yang menyala-nyala. Teknik pedang matahari agung. 10 matahari naik ke surga. Dengan kilatan api, pedang berapi itu langsung terpecah menjadi 10, masing-masing memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan seperti matahari itu sendiri. Seperti 10 matahari yang menyala-nyala, menebas ke arah Yuan Cheng dengan kekuatan yang luar biasa. Suhu yang sangat tinggi langsung menyebar dalam radius 100 zang, ruang hampa di dekatnya tampak terbakar, laut di bawahnya langsung mendidih, uap putih yang tak terhitung jumlahnya naik dan menyebar ke segala arah, mengaburkan segalanya. Yuan Cheng tiba-tiba merasa mulutnya kering, telinganya berdenging, dan penglihatannya kabur. Ketakutan, dia memuntahkan seteguk darah, yang mendarat di cermin kuno abu-abu di depannya. Cermin kuno itu bersinar terang, memancarkan puluhan sosok ilusi yang muncul di sekitar tubuhnya, menyelimutinya sepenuhnya. Dalam radius beberapa puluh zang, aura dingin semakin menguat. Setiap bayangan cermin kuno memancarkan seberkas cahaya abu-abu, menghantam 10 pedang raksasa yang menyala-nyala secara langsung. Boom! Raungan yang memekakkan telinga bergema bermil-mil jauhnya, mengguncang kehampaan itu sendiri. Energi pedang yang menyala-nyala dan garis-garis cahaya abu-abu yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, sementara laut di bawahnya bergelombang dengan ombak yang menjulang tinggi. Di udara, sesosok tubuh jatuh seperti meteorit. Itu adalah Yuan Cheng. Dia tampak sangat menyedihkan, batuk darah, wajahnya pucat pasi, rambut dan janggutnya sebagian besar hangus, jelas terluka parah. Dengan bunyi, plop, dia jatuh dengan keras ke laut. Pada saat itu, sebuah bayangan muncul, dan Simu muncul di atas air. Cahaya biru cemerlang memancar darinya, dan kilatan cahaya hitam muncul di tangannya, tongkat besi Rui. Kilatan cahaya muncul di matanya, dan dengan ayunan lengannya yang tiba-tiba, tongkat besi Rui berubah menjadi bayangan hitam, melesat dengan kecepatan luar biasa. Hampir seketika menembus permukaan air, mengejar Yuan Cheng dan tidak memberinya waktu untuk bereaksi sebelum menembus dadanya. Meteor mengejar bulan. Yuan Cheng sudah terluka parah. Sekarang, dengan dadanya tertembus, sisa-sisa terakhir hidupnya telah direnggut, dan matanya dengan cepat meredup. Namun, cahaya abu-abu berkilat di atas kepalanya, dan cahaya abu-abu redup melesat keluar, menghilang ke laut di bawah. Hampir segera setelah cahaya abu-abu itu terbang keluar,
bayangan tongkat hitam menghantam, menghancurkan kepala Yuan Cheng. Cahaya hitam berkilat pada tongkat besi Ruyi, menyelimuti artefak penyimpanan di tubuh Yuan Cheng, dan terbang ke atas. Mayat Yuan Cheng yang tanpa kepala perlahan tenggelam ke dasar laut. Di atas permukaan, Simu, dengan satu lambaian tangannya, mengumpulkan tongkat besi Ruyi dan artefak penyimpanan Yuan Cheng. Pada saat yang sama, raungan yang memekakkan telinga bergema dari kejauhan. Simu menoleh dan melihat bahwa lebih dari 10 mil jauhnya, ratusan kaki awan petir membentang di langit di atas laut, dengan kilatan petir ungu tebal turun dari langit, membentuk tirai petir. Bahkan dengan mata spiritual Simu, dia hanya bisa samar-samar melihat dua sosok tak jelas di dalamnya, bergerak bolak-balik dengan kecepatan luar biasa. Namun, pemandangan ini berlangsung kurang dari 2 tarikan napas sebelum semua petir meledak, dan awan petir di atas runtuh dengan raungan yang memekakkan telinga. Simu merasa seolah-olah seluruh dunia dipenuhi petir ungu saat itu. Namun, di dalam langit yang penuh petir ungu ini, cahaya putih menyilaukan tiba-tiba muncul dan melesat ke langit, diikuti oleh jeritan dari kedalaman cahaya putih itu, yang dengan cepat menghilang tanpa jejak. Itu adalah suara pria dengan alis miring. Detik berikutnya, ketika langit yang penuh petir ungu menghilang, sosok putih ramping muncul, sosok Qian Luo. Pria dengan alis miring itu tampaknya telah lenyap sepenuhnya, bahkan tidak meninggalkan jejak mayatnya. Namun, Qian Luo juga telah menghabiskan sejumlah besar energi, dan auranya tampak agak tidak stabil, jelas menunjukkan bahwa serangan petir dari pria bermarga Hao itu cukup dahsyat. Simu saat ini sedang terbang menuju lokasi Qian Luo. Namun, ketika ia berada sekitar 100 kaki darinya, ia tiba-tiba teringat sesuatu, berhenti sejenak, melambaikan tangannya, dan memancarkan cahaya biru yang menghilang ke laut. Sesaat kemudian, ia mengeluarkan cincin biru, artefak penyimpanan Peng Jiong. Ia tidak repot-repot mengumpulkan barang-barang penyimpanan milik orang lain. Simu melirik cincin biru di tangannya, simbol ikan biru ada di permukaan cincin, dan ia sedikit mengerutkan kening. Ia menghilang lagi dalam sekejap, muncul di samping Qian Luo di saat berikutnya. "Apakah kau baik-baik saja?" tanya Simu, menatap Qian Luo. "Aku baik-baik saja. Ada masalah?" tanya Qian Luo. "Kelompok yang kita bunuh memiliki pengaruh di planet ini," kata Simu. "Jika mereka berani datang, bunuh mereka semua," kata Qian Luo dingin. "Kami tidak takut, tetapi terlibat itu merepotkan. Sejauh yang kutahu, susunan teleportasi di planet ini dikendalikan oleh keluarga tempat orang-orang ini berasal. Kita harus segera pergi dari sini," kata Simu. Qian Luo terdiam sejenak, lalu perlahan mengangguk. Simu diam-diam menghela napas lega, melambaikan tangannya, dan memanggil kereta terbang bulu roh. Sesaat kemudian, seberkas cahaya biru melesat ke arah barat. Setelah cahaya biru itu menghilang cukup lama, kilatan cahaya muncul di atas suatu titik di laut, dan sebuah bola cahaya abu-abu terbang keluar. Di dalam cahaya abu-abu itu, samar-samar terlihat sosok miniatur yang kabur, yang merupakan jiwa ilahi Yuan Cheng. Sosok miniatur itu melirik ke arah cahaya biru itu pergi, lalu terbang dengan cepat menuju kota Hailan. Simu dan Qian Luo tidak kembali ke kota Hailan. Sebaliknya, mereka terbang ke arah barat dengan kecepatan penuh tanpa berhenti, tiba di kota besar lainnya, kota Taibai, 1 siang dan 1 malam kemudian.
Terdapat 2 susunan teleportasi domain bintang di bintang Mingyu, satu di kota Hailan dan yang lainnya di kota Taibai. Kota Taibai terletak di tengah benua, dikelilingi oleh pegunungan. Kota ini tampak jauh lebih kecil daripada kota Hailan, tetapi sebagai ibu kota kekuatan besar lainnya di benua ini, Kerajaan Posuo, kota ini sama ramainya dengan penduduk dan sangat makmur. Di bagian utara kota, berdiri sebuah menara putih besar, dan di puncak menara terdapat aula besar tempat para kultivator kuat sering masuk dan keluar. Sebagian besar adalah manusia yang mengenakan jubah Taois. Inilah lokasi susunan teleportasi domain bintang kota tersebut. Ketika Simu dan Yan Luo memasuki aula, mereka juga telah berganti pakaian menjadi jubah Taois abu-abu dan mengenakan topi bambu, dengan kerudung tipis menutupi wajah Yan Luo. Simu melirik sekeliling, dan karena tidak melihat ada yang mencurigakan, dia menemukan orang yang bertanggung jawab dan membayar biaya teleportasi. Kemudian, bersama Yan Luo, mereka melangkah ke dalam susunan sihir besar di tengah aula. Kilatan cahaya putih, dan keduanya menghilang tanpa jejak. Sementara itu, lebih dari 1000 mil di utara kota Hailan, terdapat sebuah istana megah yang membentang puluhan mil. Ini adalah kediaman keluarga Peng, salah satu dari 3 keluarga besar bintang Mingyu. Jauh di dalam istana, dari sebuah istana yang megah, terdengar raungan yang sangat marah. Seluruh aula bergetar hebat, dan debu berjatuhan. Di dalam aula, seorang lelaki tua berjanggut abu-abu, mengenakan jubah biru, dikelilingi oleh aliran energi tak terlihat, bergemuruh seperti kilat, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Kalian sekelompok orang tak berguna. Kalian telah menyebabkan cucu kesayanganku, Jionger, menderita nasib kehancuran total. Apa gunanya kalian sekarang? Lelaki tua berpakaian bagus itu memegang bola cahaya abu-abu di tangannya. Di dalam cahaya itu, sesosok kecil abu-abu tampak ketakutan, itu adalah jiwa Yuan Cheng. Guru besar, ampuni aku. Kedua orang itu terlalu kuat. Bahkan Tuan Hao terbunuh oleh mereka berdua. Aku nyaris tidak berhasil menipu mereka dan kembali dengan jiwaku untuk menyampaikan pesan. Guru besar, Anda harus membunuh kedua orang itu untuk membalaskan dendam Tuan muda kita. Jiwa Yuan Cheng menjerit dan memohon belas kasihan. Bicara. Seperti apa rupa kedua orang itu? Lelaki tua berpakaian mewah itu meraung. Sosok abu-abu itu dengan cepat membuka mulutnya dan memuntahkan semburan cahaya abu-abu, yang mengembun menjadi cermin abu-abu. Gambar Simu dan Yan Luo muncul di atasnya, lalu berkata, melaporkan kepada leluhur, kedua orang ini tampaknya bukan kultivator dari bintang Mingyuku. Aku memberitahu mereka bahwa tuan muda kita berasal dari keluarga Peng, tetapi mereka tetap saja membunuhnya. Mereka benar-benar tidak menghormati Anda, leluhur. Keterlaluan. Apakah kau melihat kemana mereka melarikan diri? Tetua berpakaian mewah itu bertanya dengan marah. Melaporkan kepada leluhur, kedua orang itu tampaknya sangat licik. Dilihat dari arah pelarian mereka tidak kembali ke kota Hailan, melainkan menaiki kereta terbang biru ke arah barat, mungkin menuju kota Taibai. Meskipun aku bergegas kembali tanpa berhenti, aku mungkin tidak lebih cepat dari mereka, kata sosok abu-abu itu dengan hati-hati. Berikan perintah untuk segera mematikan susunan teleportasi kota Taibai. Cari dengan sekuat tenaga, temukan mereka dengan segala cara. Teriak tetua berpakaian mewah itu. Baik,
5 sosok berjubah biru muncul di pintu masuk aula, dengan hikmat menerima perintah, dan segera terbang pergi. Beberapa saat kemudian, kelompok-kelompok anggota keluarga Peng yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari istana dan terbang ke segala arah. Bab 650 Selamat tinggal Simen. Ikutlah denganku. Pria tua berpakaian rapi itu, sambil memegang sosok abu-abu, memancarkan cahaya biru dan melesat keluar dari aula utama, terbang menuju aula lain yang tidak jauh. Hanya 1/4 jam kemudian, sesosok muncul di puncak menara putih kota Taibai, dan pria tua berpakaian rapi itu pun terlihat. Salam, leluhur Pengshan. Selain beberapa pelayan dan penjaga, tidak ada orang lain yang hadir di aula teleportasi. Setelah melihat pria tua berpakaian rapi itu, semua orang segera membungkuk dan menyatukan tangan mereka sebagai salam. Pria tua berpakaian rapi itu melirik susunan teleportasi di tengah aula. Melihat bahwa susunan itu tertutup, dia mengangguk. Kalian semua, apakah kedua orang ini termasuk di antara mereka yang menggunakan susunan teleportasi hari ini? Pria tua berpakaian rapi itu melambaikan tangannya, dan bola cahaya biru muncul di depannya, memperlihatkan sosok Simu dan Yan Luo. Para pelayan memandang sosok Simu dan Yan Luo, semuanya menunjukkan ekspresi kosong. Melaporkan kepada leluhur, total 78 orang telah diteleportasi dari bintang Mingyu hari ini, dan tampaknya kedua orang ini tidak termasuk di antara mereka. Namun, kata salah satu kepala pelayan. Tapi apa? Katakan dengan jelas. Kata tetua berpakaian mewah itu dengan tidak sabar. Baru setengah jam yang lalu, seorang murid laki-laki dan seorang murid perempuan dari Sekte King Mao pergi melalui susunan teleportasi. Keduanya mengenakan topi bambu, dan perempuan itu juga berkerudung. Meskipun wajah laki-laki itu tidak mirip, perawakannya sangat mirip. Saya merasa ini mencurigakan. Kepala pelayan itu berkata dengan ekspresi berpikir. Petik 2. Leluhur, sekte kecil seperti Sekte King Mao mungkin tidak mengirim siapapun ke sini untuk berteleportasi bahkan sekali setahun. Pasti kedua pencuri itu, kata jiwa ilahi Yuan Cheng di tangan tetua berpakaian mewah itu. Katakan, kemana kedua orang itu pergi? Tanya tetua berpakaian mewah itu, aura menakutkan tiba-tiba muncul. Melaporkan kepada leluhur, mereka pergi ke Bintang Jimang. Kepala pelayan itu buru-buru menjawab, tubuhnya gemetar. Tetua yang berpakaian mewah itu menarik napas dalam-dalam, dan auranya dengan cepat kembali tenang. Susunan teleportasi tidak perlu lagi diblokir. Berikan perintah, baik di kota Hailan maupun di sini, jika kedua orang itu ditemukan berteleportasi kembali, bunuh mereka segera. Dia meninggalkan kata-kata ini dan melangkah ke aula utama. Jauh di dalam aula utama, di sebuah ruangan rahasia, seorang lelaki tua berpakaian bagus berdiri di depan susunan teleportasi. Di dalam susunan itu berdiri hantu lelaki tua lain berjubah ungu, yang wajahnya menyerupai lelaki berpakaian bagus itu, tetapi salah satu matanya tampak rusak, mengenakan penutup mata hitam, dan wajahnya dipenuhi amarah. Siapa yang berani-beraninya membunuh keturunan keluarga Pengku? Lelaki tua bermata satu itu meraung. Saudaraku, mereka berdua, orang ini sepertinya tahu seni penyamaran. Mereka baru-baru ini melakukan perjalanan ke Bintang Jimang melalui susunan teleportasi. Susunan teleportasi di sana, selain kembali ke Bintang Mingyu, hanya dapat mengangkutmu ke Bintang Tianyin, tempat tanah suci berada.
Pria tua berpakaian bagus itu melambaikan tangannya, memperlihatkan sosok Simu dan pria lainnya. Teknik penyamaran saja tidak berguna melawanku. Peng San, kirim orang ke Bintang Jimang untuk melanjutkan pencarian. Serahkan sisanya padaku. Jika mereka berani datang ke Bintang Tanyin, aku akan menghancurkan kedua orang ini menjadi debu. Kata pria tua bermata satu itu, dan sosoknya menghilang tanpa jejak. Bintang Jimang adalah planet anak perusahaan terdekat dengan Tanah Suci Lumut. Ukurannya tidak kurang dari Bintang Mingyu. Ada 3 benua di sini, yang paling makmur dan terbesar adalah benua Nanzhou di tengah. Kota Donghua mungkin bukan kota terbesar di benua Nanzhou, tetapi jelas merupakan salah satu yang paling makmur. Tidak hanya terletak di pusat transportasi, dengan banyak pedagang yang datang dan pergi serta banyak toko, tetapi yang terpenting, kota ini paling dekat dengan kekuatan terbesar di Bintang Jimang, Baiyuntan. Di selatan kota Donghua, di sebuah restoran 3 lantai di tepi jalan yang ramai, seorang pria dan seorang wanita duduk di dekat jendela. Mereka adalah Yan Luo dan Simu. Keduanya tidak lagi mengenakan jubah Taois abu-abu mereka, melainkan pakaian halus bersulam. Simu telah menyamar menggunakan teknik perubahan tulang, sebagai seorang pemuda berkulit gelap yang tampak biasa saja, sementara Yan Luo tetap berkerudung. Mereka tampak seperti manusia biasa dari keluarga kaya. Aku pernah mendengar bahwa kota Donghua adalah tempat yang sangat makmur, dan melihatnya hari ini, kota ini benar-benar sesuai dengan reputasinya, kata Simu, sambil memandang keramaian di bawah. Di seberangnya, Yan Luo menatap keluar jendela, mengangkat sedikit kerudungnya, menyesap minumannya, tanpa menunjukkan niat untuk menanggapi kata-kata Simu. Simu tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Mereka telah tiba di sini setengah hari yang lalu, dan Simu tidak bermaksud untuk berlama-lama. Ia berencana untuk segera menemukan susunan teleportasi untuk pergi ke bintang tersembunyi surgawi Sekte Li Chen, lalu kembali ke Tanah Suci Qinglan. Namun, Simu menemukan bahwa ada lebih banyak anggota keluarga Peng di kota itu, dan aula utama tempat susunan teleportasi berada dijaga ketat, seluruhnya oleh murid-murid kuil Baiyun yang mengenakan jubah Taois putih. Awalnya Simu berniat menyamar dan lolos begitu saja, tetapi kemudian mempertimbangkan kembali dan memutuskan untuk bersembunyi untuk sementara waktu. Ia mengajak Yan Luo berjalan-jalan di sekitar kota untuk membiasakan diri dengan medan, dan kemudian mereka menemukan sebuah restoran. Makanan dan anggur di sini cukup enak, kata Yan Luo, sambil meletakkan cangkir anggurnya. Hehe, kau semakin mirip orang biasa akhir-akhir ini. Kecuali kau seorang ahli tingkat Sein, kau tidak akan bisa merasakan 2 aura aneh yang terpancar dari dirimu, kata Simu, sambil mengambil kendi anggur di atas meja dan mengisi kembali cangkir Yan Luo. Tanpa diduga, karena takdir, kau telah membantuku, kata Yan Luo, melirik Simu. Oh, aku ingin mendengar detailnya, kata Simu. Yan Luo mengerutkan bibir, senyum tipis terlintas di wajahnya, tetapi matanya menyimpan sedikit kesedihan. Hati Simu tergerak, suasana hati Yan Luo tampak jauh lebih ceria dari sebelumnya, dan ekspresinya tidak lagi sedingin dulu. Aku ingin terlahir kembali. Satu-satunya cara adalah memadatkan embrio suci dan membangun kembali jalan kelahiran kembali. Jika aku tetap di alam itu, menghabiskan hari-hariku bersama orang mati, aku tidak akan pernah berhasil, kata Yan Luo. Begitu. Jadi,
Kau tidak bisa kembali ke alam necromancer selama ini, tetapi kau tampaknya telah mendapatkan beberapa wawasan di sini. Kata Simu, agak bingung. Yan Luo tidak berbicara, mengalihkan pandangannya kembali ke jendela. Melihat ini, Simu tidak mengganggunya, dan terus minum sendirian. Waktu berlalu perlahan, dan tak lama kemudian 1 jam telah berlalu, tetapi Yan Luo tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Karena bosan, Simu melihat sekeliling. Ekspresinya tiba-tiba berubah, tubuhnya tersentak, dan meja bergetar, mengeluarkan suara lembut. Tatapannya tertuju pada jalan di bawah. Mata indah Yan Luo berbinar, dan dia menoleh, mengikuti pandangan Simu. Matanya tiba-tiba menajam. Dia melihat sekelompok orang berjubah ungu berjalan di jalan. Dilihat dari penampilan dan pakaian mereka, mereka adalah murid Sekte Li Chen. Yang di depan adalah seorang wanita muda cantik dengan kulit seputih salju, rambut panjang hin, awan, dan wajah yang sangat cantik. Dia memancarkan aura es dan salju yang samar, seperti bunga teratai di salju. Ekspresi kompleks muncul di mata Simu. Wanita ini tidak lain adalah Simen Sue, mantan gadis Yin Surgawi. Putri surga yang angkuh, yang pernah dicintainya dan dirindukannya, yang telah berpisah dengannya di tengah hujan kota Tianyu dan dengan teguh memulai jalan menuju keabadian. Bertahun-tahun telah berlalu sejak perpisahan mereka, dan kini ia, tanpa diduga bertemu dengannya di sini. Campuran emosi yang kompleks muncul di hati Simu, dan kenangan dari masa lalu terlintas di benaknya. Penampilan Simen Sue hampir tidak berubah dari sebelumnya, meskipun ia telah kehilangan sebagian kepolosannya dan memperoleh lebih banyak kompetensi. Kultivasinya juga telah mencapai tingkat surgawi, meskipun seperti dirinya, masih di tahap awal. Berjalan di samping Simen Sue di depan adalah seorang pemuda jangkung, tampan tetapi dengan aura arogan. Tatapannya sering menyapu Simen Sue, matanya menyala dengan hasrat, tetapi Simen Sue mengabaikannya. Kelompok itu tidak berlama-lama di jalan, langsung menuju ke kejauhan dan dengan cepat menghilang ke dalam kerumunan. Simu sedikit bergeser, lalu duduk kembali. Wanita itu, apakah kau mengenalnya? Suara dingin Yan Luo terdengar dari seberang meja. Ya, namanya Simen Sue, dan seperti aku, dia berasal dari bintang Laut Biru. Kami saling kenal. Dia memenangkan upacara kenaikan yang diadakan oleh Sekte Abadi Tongtian setiap 60 tahun. Dan dia pasti pergi melalui susunan teleportasi bintang Laut Biru. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini, kata Simu. Oh, kenalan lama, kata Yan Luo pelan. Jantung Simu berdebar kencang. Ia membuka mulutnya, seolah ingin menjelaskan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Karena kita sudah lama saling kenal, kenapa kau tidak menyapa tadi? Tanya Yan Luo. Simu tetap diam. Ia tentu saja tidak bisa mengungkit kejadian tadi di depan Yan Luo. Ayo pergi. Yan Luo tiba-tiba berdiri dan berjalan menuruni tangga. Simu segera memanggil pelayan untuk membayar tagihan, melemparkan sebatang perak, dan mengikutinya. Setelah meninggalkan restoran, Yan Luo langsung menuju ke arah yang sama dengan Simen Sue, bergerak sangat cepat. Tatapan Simu agak rumit saat mengikutinya. Setengah jam kemudian, di gerbang barat kota Donghua, Simen Sue dan rombongannya berdiri di sana. Adik Simen, kita jarang punya kesempatan datang ke kota Donghua, mengapa terburu-buru seperti ini?
Kudengar aliansi Dao Surgawi akan mengadakan lelang di timur kota malam ini, di mana ada beberapa harta karun yang akan sangat berguna bagimu. Mengapa kita tidak tinggal di sini 1 hari lagi, dan aku akan menawar harta karun itu dan memberikannya kepadamu. Pemuda jangkung berpangkat tinggi itu mendekati Si Mensue dan berkata dengan agak menjilat. Terima kasih atas kebaikanmu, Kakak Qin, tetapi misi ini langsung ditugaskan oleh sekte dan sangat penting. Segala sesuatu harus dilakukan dengan mempertimbangkan misi. Jika kita tiba terlambat dan orang-orang itu melarikan diri, aku yakin akan sulit bagimu untuk menjelaskan kepada guru kita. Si Mensue berkata dengan tenang, nadanya agak dingin. Adik benar. Kalau begitu, mari kita selesaikan misi dulu, lalu aku akan menunjukkanmu berkeliling dengan benar. Ekspresi pria bermarga Qin sedikit berubah, dan dia tertawa kecil 2 kali. Si Mensue mengabaikannya, menciptakan pita terbang 5 warna dan melayang ke kejauhan. Melihat ini, pria bermarga Qin memberi perintah, dan dia beserta kelompoknya juga memanggil roh terbang mereka dan terbang pergi. Setelah mereka pergi, 2 orang muncul dari dekat gerbang kota, Yan Luo dan Simu. Ikuti mereka, kata Yan Luo. Mengapa kita harus mengikuti mereka? Tanya Simu, agak bingung. Kenalan lamamu itu memiliki aura yang aneh, kata Yan Luo. Matanya yang indah berbinar. Simu berhenti sejenak, menatap garis-garis cahaya di kejauhan, ekspresi kompleks terpancar di matanya.